Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa dan siswi Madua Kota Sukabumi kelas 12 IPA. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ke materi tentang medan magnetik. Untuk kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan yang pernah diuji nasionalkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada konsep medan magnetik. Oke, kita langsung saja ke TKP. Pertanyaan nomor 1. Sebuah kawat lurus dialiri listrik 5 ampere. Kawatnya seperti pada gambar. Kalau kita gambarkan ya, kita sebut saja ini kawatnya berwarna warna kuning. Ini kawatnya yang berwarna kuning dialiri arus sebesar 5 ampere. Ini arusnya ada ya keterangannya, 5 ampere. Oke. Tentukan besar dan arah arus induksi magnet di titik P. Ya di sini. Ya ini sebuah titik ya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa melihat kemana arah dari induksi magnet ini. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu beberapa besaran yang ada dalam soal ini. Ini ya, diketahui. Ada arus yang mengalir pada kawat. Arus ya, besarnya adalah 5 ampere. Kemudian besarnya mu 0 itu adalah ini permeabilitas ya. Permeabilitas ruang hampa besarnya itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Permeabilitas ruang hampa 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian pada soal juga diketahui ada 2 cm. 2 cm ya. Ini adalah jarak dari kawat ke titik P. Nah, jadi kita bisa menyebutkan di sini sebagai suatu jarak atau diameter. Jadi kita bisa menyebutkan, mendefinisikan ini adalah R atau A ya, seperti yang kemarin kita bahas. Kita sebut A saja ya. Cuman satuannya ini masih cm. Kita jadikan SI 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Yang ditanyakan dalam soal adalah besar dan arah ya. Ini ada besar dan arah arus induksi magnet di titik P. Oke, berarti di sini adalah yang ditanyakan B ya. Kita langsung jawab saja dengan menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Oke. Kita menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I dibagi dengan 2VA. Nah, A ini adalah jarak ya dari kawat beralus listrik ke titik yang ditentukan. Oke, kita langsung saja. Berarti di sini B sama dengan, kita masukkan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I nya 5 dibagi 2V
ya, 2V dikali A itu adalah 2. Oke, dapat nih jawabannya ya. Ini V dengan V kita coret. Di sini itu A itu misalnya 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya, bisa kita coret lagi. Jadi besarnya induksi magnetik di titik P itu adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Ini dibagi berarti 4 min 2. Jadi B itu adalah 5 kali 10 pangkat min plus ya, jadi min 5 satuannya dalam Tesla. Nah, kemudian arahnya. Oke, untuk arah kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kita anggap suatu ini. Nah, ini ada arah arus. Nah, seperti ini ya, saya gambarkan seperti ini. Ya, arusnya. Ibu jempol menunjukkan tentang arus listrik. Kemudian yang ini adalah jari 4 jari itu menunjukkan tentang induksi magnet ya, besar medan magnetnya. Ya, berarti dia itu arahnya itu tegak lurus, ini akan menjauhi bidang ya. Jadi tegak dan menjauhi bidang kertas. Ya, seperti itu. Oke, itu jawabannya nomor 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya nomor 2. Untuk nomor 2 di sini seutas kawat dialiri arus listrik I sebesar 2 ampere seperti pada gambar. Ini pada gambarnya. Tentukan, nah ini kuat medan magnet di titik P. Kemudian kuat magnet yang B-nya itu arah medan magnet di titik P, dan kuat medan magnet di titik Q, serta yang terakhir arah medan magnet di titik Q. Jadi ada kuatnya itu berapa, kuat medannya, kemudian arahnya kemana. Kalau di titik P dan kalau di titik Q. Ya, langsung saja ini diketahui ya. Yang diketahui itu adalah I ini. Kemudian ada permeabilitas juga, boleh langsung dimasukkan. Tadi besarnya adalah ya, kita tentukan dulu di sini. Diketahui I itu adalah 2 ampere. Kemudian ada permeabilitas ruang hampa 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini. Kemudian ini arusnya, ingat ya, ini arusnya adalah ke atas, kita kasih tanda saja ini. Jadi arusnya itu dia menuju ke atas. Seperti ini ya. Ini saya kasih tanda seperti itu. Ini arusnya menuju ke bagian atas. Kita yang di P dulu ya. Ditanyakan itu adalah B dan BQ serta arahnya kemana. Udah, kita lihat yang gambar pertama ya, B di P. Nah, dari P ke titik ini besarnya adalah 2 meter. Itu merupakan A ya.
Ini A, karena ada 2 ya, kita sebut AP. Kemudian dari kawat sampai Q itu adalah AQ. Nah, udah, kita langsung masukkan saja persamaannya, bahwa untuk yang pertama BP itu ya, BDP itu sama dengan mu 0 dikali I per 2 V A di P. Nah, itu langsung mu 0 nya 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I nya itu adalah 2 per 2V, AP nya 2. Udah meter ya, jadi nggak usah disebutkan di sini, nggak usah diproses. Oke, kita bisa langsung coret nih. 4 2 kali 2, nah V. Jadi jawabannya 2 V. V nya tercoret ya, 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Tuh. Kemudian B di Q. Dengan cara yang sama kita sebutkan mu 0 kali I dibagi 2V kali AQ. Mu 0 nya 4V kali 10 pangkat min 7 dikalikan 2 dibagi 2, ini 1 ya, udah 1 meter ya. Ini 2V kali 1. Oke, kita bisa langsung coret saja. Ini V dengan V dicoret, 2 dengan 2 dicoret. Jadi jawabannya B itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Tuh. Dan yang arahnya ya, ini jawaban yang A, ini A, yang ini berarti C ya. Nah, kalau yang B itu arahnya, kita tentukan arah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi di mana ibu jari mewakili arah arus dan 4 jari sebagai arah medan magnet. Dengan posisi tangan menggenggam kawat, jadi ini dianggap kawat ya. Kalau arusnya masuk berarti dia berputarnya ke sini. Arus ke atas. Berarti kalau secara simbol ini titik, ini cakra. Mana itu arahnya? Jadi untuk titik P, medan magnet itu keluar bidang baca ya. Jadi keluar bidang baca dari sini. Oke, ini untuk titik P. Keluar bidang baca. Nah, kemudian untuk yang Q itu akan ya udah, ini kalau medan arusnya ke atas, ini ibu jari yang lainnya ke sini, dia akan menembus ke dalam untuk titik Q ya. Ini maksudnya akan menjauhi pembaca, menjauhi, jadi masuk ya. Pembaca, jadi seolah kita sebagai pembacanya. Ya, beres ya, ternyata mudah untuk mengerjakan soal PPK. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 ampere, ingat ini berarti arus ya. Kalau 2M itu merupakan jarak dari dari kawat
ke titik P. Itu besarnya 2, dan dari P ke titik kawat yang satu B, yang B itu 4 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Oke. Jadi yang perlu kita lihat, arus A akan menghasilkan medan magnet di titik P dengan arah masuk bidang. Sementara arus B menghasilkan medan magnet dengan arah keluar bidang. Jadi kalau secara simbol, yang P-nya akan masuk, simbolnya adalah cakra ya. Kemudian kalau yang dari B ke P itu keluar ya, titik berarti sini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk titik P, dengan A dia akan masuk ke dalam, dan unduran B itu akan dari dalam ke sini ke pembaca. Nah, langsung saja kita tentukan B dengan A ya. B dengan A sama dengan, dan kita gunakan lagi persamaan yang tadi, mu0 kali I dibagi 2V kalikan A. mu0-nya 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya untuk benda yang A itu 2 ampere per 2V, A-nya itu 2. Udah 2 meter ya, nggak usah dicoret. Ini V dengan V. 2 kali 2 itu adalah 4, 4 di atas ada. Oke. Jadi jawabannya B di A itu adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Untuk arahnya, dia akan masuk bidang. Arah masuk bidang. Oke, lanjutkan lagi. Kemudian B di B. BB sama dengan, masih sama rumusnya, 0 kali I dibagi 2VA. Nah, langsung kita masukkan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 2 ampere dibagi 2V. A-nya itu jarak dari titik P ke kawat B, 4-nya. Nah, lebih enak ini. Kita langsung bisa cari 4 dengan 4, 2 dengan 2, V dengan V. Jadi jawabannya untuk B di B itu 1 min 7. Nah ini ya, berarti tes tak juga sama ini tes ya. Untuk arahnya dia akan keluar. Oke, keluar bidang. Kita lanjutkan lagi dengan nomor 4. Kawat A dan B terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berturut-turut. Jadi ada kawat A dan ada kawat B. Yang kawat A itu dialiri 1 ampere dan kawat B itu dialiri dengan 2 ampere dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukan letak titik C, nah, di mana kuat medannya itu adalah 0. Di mana nih supaya kuat medan magnetnya adalah 0. Jadi agar kuat medan 0, kuat medan yang dihasilkan kawat A dan kawat B ini harus berlawanan arah dan sama besar. Nah, posisi yang mungkin adalah di sebelah kiri kawat A. Mungkin ya, mungkin ini di sini. Dan di sebelah kanan B. Nah, tuh bisa aja seperti itu. Mana yang harus diambil? Ambil titik yang lebih dekat ke kuat arus lebih kecil.
sehingga posisinya adalah di sebelah kiri kawat A. Namakan saja jaraknya sebagai X ya. Misal, jadi kita bandingkan saja di sini. Langsung saja ya, yang diketahui kita garis bawahi. Ini adalah jaraknya, ini arus yang di B ya, dan ini arus yang di A. Oke. Oke, kita langsung tentukan bahwa BA ini BA itu kita bandingkan dengan BB. BB nya udah tinggal apa namanya itu, tinggal masukkan rumus B itu adalah mu0 kali I dibagi 2V kali A. Tuh. Kemudian yang B nya, dan kita langsung saja, yang B nya berarti mu0 dikali I dibagi 2V. Nah, A nya itu berapa? Jadi A nya yang kita cari berarti ya A, kemudian di sini AB ya. Nah, udah kita tentukan dulu di sini AA dan di sini AB. Lanjutkan lagi. Kalau kita lebih sederhanakan, itu ya. Udah, jadi jawabannya persamaannya menjadi I. Nah, I di mana? Ini maksudnya I di A dibagi A di A sama dengan I di B AB. A dan B. Oke. Kita anggap di sini X ya, yang tadi dari A sampai B itu adalah X. Misal ini besarnya dari A ke B itu 1 meter. Kemudian untuk yang di B itu 1 ditambah dengan F ya, X. Nah, kita langsung masukkan saja di sini bahwa IA-nya itu adalah 1, I-nya itu adalah 1 dibagi A. Di A itu kita anggap sebagai X ya. Kita anggap sebagai X sama dengan I di B itu adalah 2 dibagi, supaya di sini lebih sesuai berarti 1 ditambah X, jadi bertambah 1. Kita perkalian silang, 1 kali 1 1 ditambah X sama dengan 2. X sama dengan 2 dikurangi 1 meter. Oke. Itu mungkin anak-anakku, semoga dapat dipahami. Nanti silakan dicoba untuk nomor 5 ini ya, nomor 5 silakan dicatat, kemudian dijawab berdasarkan penelitian kalian secara jelas. Dan nomor 6, kemudian ke nomor 7, ke nomor 8, kemudian 9, dan terakhir 10. Silakan nanti kalian diuji coba, mudah-mudahan kalian paham dan banyak mengerti. Mohon maaf atas segala kesalahan.
dan kehilafan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.